Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di episode terbaru dari Bincang Bareng Binder, saya mengundang salah satu influencer terkemuka di tanah air yang juga mendukung Persija Jakarta, mendukung tim nasional Indonesia, dan juga ternyata mendukung tim nasional Portugal, khususnya Cristiano Ronaldo. Siapa lagi kalau bukan Bang Rico Lubis. Welcome, Bang. Selamat datang, Bung Binder. Saya dengan pengetahuan bola 0, sekian persen tidak menyangka bisa duduk di sini. Saya sangat super duper casual fan. Ya, super duper casual fan lah. Tapi yang gua ngikutin, Bang, dari konten-konten lo, Ya. apalagi konten yang terbaru itu. Waduh. Yang mana apa tuh, Bang? namanya? Green Ball. Kita tuh Green Ball untuk musim World Cup. Tapi biasanya Green Boys. Oh, Green Boys. Kita bertiga bersahabat dari SMA. Oh, oke. SMA 3 Setiabudi. Oh, oke. Iya. Nah, itu gua udah ikutin konten itu dalam beberapa pekan terakhir ya. Iya. Apalagi yang konten untuk World Cup. Menurut gua bagus itu. Dan itu adalah bagi gua sesuatu yang gua perlukan dalam hidup gua. Oke. Jadi gua waktu nonton konten itu, sumpah gue ikut ketawa juga. Iya, ini jujur. Serius, Awalnya Bung? kan gue tahu itu dari adalah beberapa orang yang referensi ke gue. Oke. Ya kan tadi gue juga jelasin lo offline. Iya. Nah, habis itu gue ngikutin, wah, ini lucu juga ya, ini bagus banget nih, kreatif banget gitu. Dan juga jokesnya tuh kena banget. Tapi yang gue suka juga salah satunya yang di Green Ball, yang backgroundnya itu, latar belakangnya itu game. Winning Eleven. Iya, itu yang gue main waktu gue masih kecil itu. Bener. Yang masih bahasa Jepang Winning Eleven-nya, ya kan? Iya. Yang Roberto Carlos kita bisa pasang sebagai penyerang. Bener. Suto. Nah, Suto juga. Dan Karsten Janker. Bener. Itu selalu menang header. Ya kan, dia Bener. striker dari Ceko kan pada saat itu kan. Betul. Nah, jadi gue, wah, keinget lagi nih masa kecil gue. Iya. Dan bahasan kalian itu menurut gue, ya bagi gue itu sesuatu yang memang gue perlukan kalau kita udah capek nih. Ya kan, dengan Thank you, kegiatan kita sehari-hari. Terus kita balik nih ke rumah, atau mungkin kita di luar nih, lagi ada waktu sejenak. Gue nonton itu happy banget loh gue. Waduh. Langsung gue, dopamin gue keluar tuh. Wah, terima kasih. Tolong ini dipotong buat reels. Kita post collab, Bung. Gua pin tuh di atas tuh. Karena dapat recognition dari Bung Binder. Karena gue suka konten kreator kita sekarang banyak yang muncul membuat konten-konten yang kreatif dan juga berbicara soal sepak bola, dan memang masing-masing punya gaya yang berbeda. Iya, Dan itu iya, perlu kita respect. Jangan juga kemudian kita menghujat, kita juga membenci, gak boleh seperti itu. Iya. Maka itu di salah satu podcast yang pernah gue datang, ada yang welcome gue berlebihan. Berlebihannya, wah ini pengamat terbaik, pengamat nomor 1. Gue bilang, salah loh. Gak ada yang namanya pengamat nomor 1 atau pengamat terbaik, atau pengamat di luar angkasa, gak ada itu. Iya kan? Karena semua itu bagus menurut gue. Iya. Dengan style dan gayanya masing-masing. Sama juga dengan Bang Rico yang Iya. gue dengerin, waduh POI-nya soal sepak bola nih daging semua nih, walaupun dikemas dengan Lucu-lucuan. komedi. Iya. Ya kan, nggak masalah. Oke Bang, di konten ini Sorry. kita akan membahas, pertama yang gue ingin menanyakan nih tentang Persija nih. Karena kenapa gue tadi di awal mengatakan bahwa lu pendukung dari Persija Jakarta? Iya. Karena beberapa kali gue melihat konten lu yang juga ada di akun IG lu, itu lu pakai jersey Persija. Jadi ya bagi gue, pemahaman gue, ya lu adalah pendukung Persija Jakarta. Iya, Nah, sejak kapan lu mengikuti Persija, dan siapa sih sebetulnya pemain idola lu di Persija Jakarta? Oke. Pertama gue besar dan lahir di Jakarta. Cempaka Putih Timur. Wow. SD SMP gue perguruan Cikini, Menteng. Oke. Menteng identik dengan lapangan Persija dahulu kala. Sekarang menjadi Taman Menteng. Jadi dari kecil cukup terpapar Persija lah gitu. Oke. Dan gue cinta Jakarta sekali, Bung. Iya. Fast forward, gue punya usaha streetwear. Oke. Namanya Urbane. Temanya selalu Jakarta. Oh, oke. Welcome to Jakarta. Oke. Greeting from Jakarta. Jakarta versus everybody. Oke. Sampai ada satu titik Diki Sumarno itu Iya. adik kelas di SMA 3. Oke. Kita discuss, seru juga nih kalau bikin tagline Si versus everybody ini dengan Jakmania. Oke. Terus gue diskusi dengan dia. Oke. Dik, ini kan Jakmania ini organisasi yang sangat sakral, sangat besar. Iya. Gue mau kulunuwun nih. Oke. Ya dong, karena gue sebagai pemahaman warga biasa belum pernah mengenal secara langsung. Oke.
dikasih referensi Abi Irlan Oke. ke GK garis keras. Udah gue samperin ke markasnya dan di situ di podcast itu gue tidak sungkan ngomong gini, Bung. Abi Irlan, maaf nih ya gue bilang, tapi ini perspektif sebagai orang awam. Gue tuh dulu merasa takut kalau ada The Jack di jalan karena kan macet. Oke. Kalian di atas bus. Iya, iya. Ya sempet worry ya, gue masih kecil kan. Oke. Gitu. Jadi apakah benar experience itu? Karena setelah podcast gue nonton game home lawan PSM Makassar. Oh, pertandingan besar itu. Iya, 2019 menang saat itu. Terus gue bilang ke Abi, Bi, lo naik motor ya? Iya. Bonceng gue, siap. Gue mau ngerasain adrenalin bagaimana menonton Persija bersama Jakmania nih. Oh, oke. Ternyata ini real ya, karena kalau tidak gue nggak akan nonton home 2-3 game berikutnya lah. Menyenangkan. Oh. Bahkan gue merasa nyaman di situ. Begitu ya? Ya gue nggak tahu karena bersebelahan sama Abi Irlan ya. Oke. Cuma di saat masuk ke stadion vibe-nya itu nyaman sih. Nyaman sih. Pada saat itu main di mana Persija? Kalau GBK. nggak salah, GBK, iya betul. GBK. Betul. 2019. Leg 1 kita menang tuh. Oke. Leg 1 kita menang. Ya lalu tahun depannya pandemi. Iya, betul. Tahun 2020 kan? Iya. Setelah itu ya udah kenal Abi Irlan secara personal. Bung Ferry sampai puncaknya adalah menurut gue ini sebuah achievement ya. Dari hanya penggemar kecil-kecilan, kolaborasi kita itu berhasil dipakai coach jacket kita saat mereka ada acara besar di Monas. Oke. Dipakai oleh founder nomor 1 Mas Gugun Gondrong. Oh. Itu saya bangga sekali. Jaketnya dipakein ke beliau, saya bangga sekali. Jadi buat saya udah happy banget punya karya kecil yang bisa bikin impact ke teman-teman Jakmania deh. Gitu. Jadi since that day saya kayak udah terlanjur menjadi teman dan juga mereka baik-baik saja, support selalu apapun yang kita jalanin. Jadi jatuh cinta dengan Persija. Ya bagus. Semakin jatuh cinta dengan Persija gitu. Iya betul. Apalagi musim lalu lu ngikutin juga dong persaingan. Oh iya tuh. Kan? Paling seru. Kan? Iya. Kejar-kejaran tuh sampai aduh. Iya Rizky Ridho masuk nominasi Puskas. Betul. Segala macam ya karena gue suka sport dari SD, Bung. Oke, very good. Gue Michael Jordan minded banget Chicago Bulls. Jadi sport terpapar dari gue 4 SD. Jadi gue bisa mengerti apabila ada sport industri yang orang tergila-gila. Iya. Karena ada adrenalin di situ. Betul. Karena kita mau healing di situ. Iya. Nah, itu gue bisa mengerti banget kenapa industri bola gede sekali di dunia. Betul. Bung, gue sangat basket nih ya. Gue basket banget lah. Iya. Gue bisa klaim sepak bola tuh industri yang punya magis cabang lain gak punya. Oke, apa itu magisnya? Culture-nya gila sih kayak. Iya. Kayak gue sama temen-temen Jakmania tuh waktu konvoy sama Abi Irlan ya, bawa anak yang masih balita. Oh iya. Itu sampai wow, itu sih gue hands down sih. Berarti kan banyak memang gue lihat dokumenter di Argentina, di Brazil. Sama juga. Keluarga turun temurun. Betul. Nah menurut gue itu tidak banyak cabang olahraga yang bisa seperti itu. You are right. Betul. Jadi sepak bola buat gue sih wow, itu magic sih. Iya betul. Dan itu magic. Sepak bola itu menyatukan kita. Iya betul. Kan bahwasannya ada rivalitas itu perlu ada. Itu biasa. Itu yang menambah keseruan. Ya benar. Ya kan, tapi berbicara tentang rivalitas, musim lalu kan Persija sempat head to head juga dengan Persib. Oh iya. Ya kan, itu kan seru banget tuh kejar-kejaran. Sampai akhirnya di pekan ke-32 kan, akhirnya sudah pasti tidak bisa menjadi juara ya, tidak bisa mengejar. Tapi Bang, menurut gua musim lalu nih Bang, kita bicara musim lalu, jangan terlalu banyak ke belakang ya. Persija kalau menurut gua adalah tim dengan permainan terbaik. Oke. Kalau menurut gua, jujur, gua nggak bohong. Bahkan sudah beberapa kali gua menjelaskan di channel gua bahwa gua suka sekali cara Persija bermain. Main untuk menyerang, mencetak gol. Tapi konsekuensinya apa? Konsekuensinya kadang-kadang di belakang itu terbuka. Oke. Jadi tim lawan tuh bisa cari celah lah untuk mencetak gol. Dan
lebih sering beberapa kali para pemain Persija itu bermain dengan garis pertahanan yang terlalu tinggi. Ini agak teknis kita bicara. Terlalu tinggi, jadi recovery-nya tuh sering terlambat. Belum lagi yang gue kritis bahwa Persija, kalau kita bandingkan dengan Borneo dan Persib yang bersaing juga di atas, tidak punya penjaga gawang sebaik mereka punya. Teja dan Nadio. Ini faktor nih. Jadi sebetulnya gol yang seharusnya Persija gak kebobolan, itu bisa bobol mereka. Sehingga akhirnya dalam kejar-kejaran mereka tertinggal. Itu kalau menurut gua. Nah kalau menurut lo, faktor apa yang membuat Persija yang sebetulnya sudah on track untuk menjadi juara, Bang? Bahkan di awal musim sudah berada di atas. Kok tiba-tiba terus gagal dengan ini loh, permainan ala Brazil lo. Itu kan nyerang semua itu para pemain. Betul. Kalau menurut Bang Riko aja, POV dari Bang Riko. By the way, saya mau shout out buat Nadeo. Dia garis keras pendengar Green Boys. Wow, very good. Nadeo tuh Oke. curang, ganteng lu. Dia kan baik dia, keren. Dan dia kiper terbaik jelas musim lalu. Jelas. Nadeo shout out. Aku kalau teknis buta nih, Bu. Ya, Coba gini, kalau ada pembahasan yang apabila mau sprint lari 100 meter kayak ini ada top 3 di depan, coba last minute mungkin sedikit habis bensin ya. Itu maksud gue. Kalau menurut saya sebagai perspektif itu kalau di basket kejadiannya itu udah mental sih. Sama kayaknya di bola juga. Mungkin ya. Kalau di NBA ada game 7 to play off tuh. Iya. Itu 7 games, betul. Iya kan? Iya, betul. Itu ya fisik sama-sama. Teknik sama-sama. Mental. Mungkin ya, mungkin. Iya. Karena kalau skill menurut saya hampir rata lah. Iya. Maksudnya ini ada lebih di sini. Ya mungkin mental, mungkin. Iya. Mungkin. Kalau gue sepakat dengan lo karena kita melihat di beberapa pertandingan yang penting itu yang seharusnya di atas kertas atau juga secara permainan Persija itu menang tapi draw atau kalah, Bang. Iya. Itu beberapa match yang mereka jalani sehingga secara poin mereka kalah. Tapi sekarang kan untuk musim depan pelatih, minum dong. Ini untuk diminum dulu. Ini karena sudah mulai serius nih pembahasannya. Jadi untuk musim depan ini Persija mengontrak Sintayong loh. Jelas. Mantan pelatih timnas. Kata Pak Gubernur. Oke. Mas Pram. Insya Allah itu adalah hadiah ultah Jakarta ke-500. Beliau sudah sampaikan itu, Bung. Oh begitu. Betul. Kan tahun depan tuh. Iya. Iya, gue tahu. Oke. Katanya. Bung, nih gue kasih note dikit nih tentang alasan kemarin musim lalu ya. Gue sebagai perspektif, mungkin ini minor tapi gue cukup yakin ada pengaruhnya. Gue tahu alasannya adalah security, keamanan. Yang nggak bisa main di Jakarta, lawan Persib itu kan? Persija kesulitan dapat stadion juga. Itu stadion sih juga faktor sih kalau gue ya. Kenapa nggak bisa di lock sih, Bang? Kan Pak Gubernur kan juga sudah membantu. Itu kan bolanya kalau setahu saya ya, bukan di Persijanya. Ada di kepolisian mungkin, kan izin. Untuk izinnya. Iya, Oke. Betul. Itu mungkin menambah faktor kayak. Oke. Main jauh ke Samarinda. Ya saya juga sebagai pernah basket kecilan akan menambah booster mental kalau yang nonton. Iya. Itu sih. Iya. Itu sih. Benar. Itu ada benarnya juga. Itu faktor X juga. Iya. Jadi mungkin capek juga kan. Kita sebagai pemain lihat di sosial media tarik ulur izin segala macam. Jadi mungkin insya Allah saya cukup yakin kalau Persija dapat home secara konsisten dan lain home cerita base. mungkin. Ya, home base. Lain cerita sih mungkin. Ya, oke. Ini menarik nih, Bang, yang baru saja lu mengatakan hadiah ulang tahun Jakarta yang ke-500. Ya kan itu kan tahun depan. Ini banyak yang sudah ngomongin loh. Karena ini momennya bagi Persija untuk menjadi juara sehingga ada Sintayong yang dikontrak. Dan menurut gue itu sah-sah saja kalau ada planning seperti itu wajar, ya kan? Gak ada yang salah. Cuman yang gue kaget, ini ada isu atau rumor, gak tau lu udah denger atau enggak, tapi ini bukan satu orang yang ngomong, ini sebenarnya sudah 3 orang yang ngomong bahwa sebetulnya Persija bahkan sudah menyiapkan dana. Ini gue gak tahu bener atau enggak, tapi kan orang kan ngomong, kita denger kan, sudah menyiapkan dana sampai 540 triliun untuk menyiapkan proyek baru ini, rebuilding Persija dengan adanya Sintayong. 540 ini kan triliun. Katanya seperti itu, katanya, kita kan nggak tahu bener atau enggak. Jadi untuk juga mengontrak pemain-pemain baru, untuk juga membangun fondasi klub. Karena baru 2 hari lalu juga gue dapat berita bahwa akan ada belasan pemain yang dilepas Persija. Jadi ini kelihatannya akan ada
perombakan yang besar-besaran nih. Artinya kan mereka butuh dana kan. Nah ini dengan dana sebanyak gini, kalaupun ada, kita kan nggak tahu kan kebenarannya sampai mana. Tapi dengan mengontrak Sintayong yang sudah pasti nggak mungkin murah lah bang. Ini kan pelatih level timnas. Betul, Iya kan? betul. Kemudian kalau akan mengontrak banyak pemain baru, dana siap, home base ada, ulang tahun ke-500 Jakarta bang, tahun depan. Iya. Ini kan cocok loginya jadi nih. Betul. Kalau kita cocok logi. Betul. Nah menurut lu seperti apa nih? Kalau dengan ini semua setup dilakukan? Harapannya gitu? Iya harapannya. Harusnya bisa lebih maksimal ya. Oke. Maksudnya jangan sampai anti klimaks. Oke. Istilahnya kemarin di Madrid Jose Mourinho Oke. udah mulai ada satu-satu pemain Iya, yang benar. dipublish kan. Betul. Ya sekarang kita melihat nih. Setelah Sintayong siapa surprise-nya? Dan akan ada yang gua dapat info. Nah, yaudah. Akadnya segera. Ya udah kita lihat. Oke. Dan Kita sekarang lihat, dengan coba. Sintayong sekarang gabung ke Persija menjadi pelatih, lu kan juga mengikuti timnas. Iya. Lu termasuk salah satu yang kaget gak sih? Kalau gua kaget. Bukan kaget, ya gua happy-nya sama Sintayong gitu aja. Bahasa yang gue pilih. Jadi lu waktu timnas dilatih Sintayong lu happy? Jelas. Sama dong kayak gua. Jelas. Karena nggak Pak, maksudnya ya beda data aja. Oke. Lebih bagus. Iya. Gitu sih. Hasilnya. Karena gue percaya gini. Gue super casual fan ya. Maksud gue ini kan hype-nya lagi oke yang dibuild oleh Sintayong, dan di tengah jalan di-cut. Hah, kok bisa ya gitu. Iya. Perjudiannya besar sekali. Betul. Ya gitu, jadi ya attitude-nya Sintayong gue juga lebih disiplin apa. Keras. Ya. Iya, betul. Dan Sintayong sih. Iya, betul. Dan apa yang lu baru katakan soal Gue believe dia. iya, lagi dalam perjuangan tiba-tiba di-cut. Itu gue pernah mengatakan bahwa itu sah-sah saja. PSSI mau berhentikan, ya, tapi diberhentikannya alasan itu sebetulnya harus logis sih. Karena timnas kita pada saat itu deket tuh ke Australia. Betul. Deket jaraknya itu dekat dan harus main lawan Australia. Iya. Di kandang Australia, masukin pelatih baru. Patrick Kluivert. Ya yang ternyata gue cek anggota PKS bang. Maksudnya? Pelatih kemarin sore. Patrick Patrick Kluivert ini iya. Ambiu. Kan terbukti kan abis itu kan Kluivert. seperti apa? PKS. Ya kan gitu. Maksud gua kan ini kan kelihatan. Iya. Kalau Sintayong itu kan rekornya sudah bawa tim ke World Cup walaupun sudah lama. Korsel. Ada sebuah perubahan mendasar yang dia buat bagi timnas Indonesia, ada di U23 juga. Sampai hampir lolos ke Olimpiade ya, tapi memang belum rezeki kita bahwa timnas kita lolos 2 kali ke Piala Asia, itu semua kita sudah tahu. Tapi timnas lain juga mengganti pelatih mereka. Australia mengganti pelatih mereka. Tony Popovic masuk ke Piala Dunia, menang pertandingan pertama. Irak mengganti pelatih mereka dengan mantan pelatih Australia yang dipecat karena Indonesia menahan Australia di GBK 0-0. Menangani Irak mengalahkan kita di round 4. Round 4 kan Irak mengalahkan kita. Terus akhirnya mereka juga bisa lolos ke Piala Dunia. Dari playoff ya? Iya, dari playoff. Bahwasannya mereka kalah itu kan baru kalah sekali. Kita lihat nanti. Terus Qatar juga mengganti pelatih mereka, Bang. Julen Lopetegui lolos juga mereka. Arab Saudi yang kita kalahkan di kandang kita, seri sama Uruguay. Iya kan? Seri sama Uruguay. Mereka juga ganti pelatih, Bang. Walaupun pelatih itu udah dipecat juga, Herve Renard, yang bawa mereka lolos. Artinya, Bang, sebetulnya ya lu mau ganti pelatih silakanlah ganti, bawalah yang benar. Iya dong. Artinya bawa pelatih yang qualified dong. Kan jalan ceritanya kan bisa beda. Mungkin kita akan melihat Indonesia satu grup. Bisa jadi ya. Dengan Norwegia bisa jadi kemungkinan. Karena udah cukup dekat saat itu. Karena pada saat itu cukup dekat walaupun nggak ada kepastian. Artinya dengan sekarang Persija mendatangkan Sintayong, ini kan sebuah langkah yang strategis untuk membangun fondasi baru di Persija, Bang. Iya kan, ini langkah yang kalau menurut gue juga agak berani karena seperti yang tadi lu katakan Sintayong orangnya tegas, Bang. Nah, ini bisa gak di-handle nih? Kalau gue percaya. Hah? Optimis gua. Dengan manajemen Persija bisa handle gak nih Persija? Karena kan dia disiplin banget soal pemilihan pemain. Soal nanti juga bagaimana caranya setup tim ini. Optimis sih gue. Gue vibe di saat STY press conference ya. Gue entah kenapa dapat feel kayak oke nih. For the whole puzzle gue kayak feeling orang biasa. Gue nggak tahu. Cuma feeling mengatakan sih
it's a good sign. Iya betul. Artinya di sini manajemen Persija betul-betul serius untuk bisa membawa klub ini menjadi juara dan mungkin juga konsisten menjadi juara loh. Setuju. Karena kan dia dikontrak untuk jangka panjang. Pasti. Dan mereka percaya pada proses. Oke, sekarang setelah kita bicara soal Persija, ini menarik lagi. Yang harus kita bahas ini soal Timnas Indonesia sedikit saja. Oke. Tadi kan kita bahas soal ya kita dalam perjuangan ke World Cup tapi kita gagal, ya udah. Sekarang kan kita lihat ke depan. Ya. Sekarang kan pelatih baru nih John Herdman. Nah gimana Bang Riko lihat 4 pertandingan awal John Herdman sebagai pelatih timnas nih, walaupun friendly semuanya. Nah, jujur gue tipenya gini juga, Bung. Dulu STI itu membuat gue menambah faktor jatuh cinta sama, paling tidak mantengin di saat online. Oke. Nah di saat itu tuh gue kayak sedikit, jadi tidak terlalu ngikutin jujur. Oke. Jujur, tidak terlalu ngikutin. Jadi gue nggak bisa jawab tuh, Bung. Oke. Karena tidak terlalu ngikutin. Walaupun by data hasilnya oke. Bagus, hasilnya bagus. Hasilnya oke. Tapi kalau ditanya mungkin masih terlalu dini kali ya. Betul. Ya semoga dia bisa bikin lebih baik lah dari Clived. STI dong. Dari kalau mau. STI juga. Iya betul. Dari Iya. STI lebih baik lagi. Iya. Artinya kita harapkan bisa di Piala AFF nih. Kan Piala AFF ini Kemarin- kan yang paling diributin Iya, netizen nih, gak iya. pernah juara. Asia Tenggara ya. Nah itu. Iya. Tapi yang gue bingung Bang, sudah begitu banyak pemain bintang yang datang ke Indonesia, tim-tim besar juga yang selalu mengatakan Indonesia punya potensi untuk menjadi tim yang disegani di Iya. Asia. Iya. Dan mereka tentu kan kasih saran-saran juga. Tapi kok juara Piala AFF aja belum pernah Bang? Apa sih Emang faktor? belum pernah ya? Belum pernah Piala AFF. SEA Games sudah ya. SEA Games sudah. Sudah. SEA Games Oh, baru-baru ya, ini ya. kan juga juara kan. Iya. Nah ini Juli ini mau main lagi nih AFF. Feeling lu seperti apa nih? AFF ini kan paling rame ini. 2010 tempo hari. Yang kita lolos ke final tuh lawan Malaysia kan? Oh, Irfan Badim. Iya Irfan Bagdim Itu kan? gue nonton di GBK, Bung. Yang leg 1 Kalah 3-0. kita. Iya 3-0. Iya, Irfan Badim kan Iya itu. betul. Ada Gonzales juga. Iya. Gue nonton tuh. Itu kan hype-nya gila itu kan? Itu hype-nya gila. Dan mereka ada billboard depan Plaza Senayan. Apa tuh billboardnya lupa gua. Ini kandang kita. Oh. Wah, itu pokoknya Oke. peak-nya timnas menurut gue ya. Pada saat itu. Betul. Yang di Secara jalanan publikasi gila-gilaan. sampai katanya ke GBK itu di Jalan Sudirman mereka. Betul. Bener gak sih? Temen gue yang cerita karena temen Iya. gue nonton. Iya. Itu jalan loh, jalan kaki loh sampai Iya. ke GBK. Iya. Kalau tidak salah ya, yang jelas leg 2 kita home. Iya, Kak. Menang tapi kita kalah dari agregat. Oh iya 2-1 ya, 2-1, karena di sana 2-1. 3-0 apa lupa. Itu gue sampai ya. 100. Gue gak tau bener gak sih sampai hampir 100.000 itu GBK. Ya full. Iya bener sampai yang gak dapet tempat duduk aja itu masuk, tapi Iya. berdiri di tangga. Iya. Gila lu itu bener-bener loh. Kita begitu dekat loh. Iya. Nah untuk kali ini feeling lu seperti apa Bang? Feeling aja. Kan kita sekarang banyak pemain keturunan kita yang sudah bermain di liga kita yang pasti akan gabung timnas untuk Piala AFF. Ada Tom Hay, ada Eliano Reinders. Kalau mereka full tim, gue percaya bisa jadi menang. Juara ya? Kalau Kali kita ini. full tim ya? Iya full tim. Full tim. Harusnya juara. Harusnya. Spirit baru, coach baru, harusnya juara. Iya, faktor mental juga yang harus dijaga. Kalau full tim ya. Feeling gue kali ini akan diupayakan full tim. Agar Oke. kita bisa juara. Jadi nanti next step-nya untuk nanti bermain di Piala Asia tahun depan. Tapi kan sebelum Piala Asia dan AFF sekarang lagi Piala Dunia nih Bang. Nah, aduh. Dan konten lu lagi meledak banget itu bahas soal Piala Dunia. Dan ada banyak istilah-istilah lucu juga yang gue dengerin sih di sana. Apa tuh gimana? Ya gak perlu gue sebut lah, gak enak nanti rame. Oke. Jadi ada beberapa melibatkan Kolombia dan Meksiko. Oh iya. Iya. Gue nonton full semua itu. Iya. Ada juga yang membahas soal Aljazair lah, ada yang membahas soal Kongo lah yang melawan Portugal. Iya. Gue suka banget sih, artinya lucu-lucuan begitu. Iya. Tapi yang membuat gue juga ketawa juga gitu. Nah gue suka POV seperti itu. Nah ini soal Piala Dunia kali ini Bang, yang gue pengen menanyakan, kan partisipannya bertambah 48. dari Iya. sebelumnya 32. Iya. Nah dengan sebanyak ini, jadi ada 104 pertandingan dan akan ada 32 besar dulu nanti. Tahu gue. Sebanyak ini menurut lu seperti apa? Lu sebagai penonton Piala Dunia juga, ini kan baru nih Piala Dunia dengan begini banyak negara. Yang jelas Bung ya, kalau di sosmed Bung, Presiden FIFA selalu cemberut. Ada tuh. Ada ya? Gue nggak tahu, either penjualan tiket nggak maksimal, Oke. jadi di compare kayak dia cemberut gitu. Dan betapa sibuknya
ketua FIFA ini di setiap stadion dia nonton. Itu betul. Setiap match. Iya, Jadi iya. naik private jet. Menurut gue sih, gue sebagai pencinta bola, rentang waktu World Cup makin panjang, gue makin happy. Sama gue juga. Banyak pertandingan yang bisa kita Iya. nonton. Cuma mungkin jagoan kita jadi capek aja. Iya, betul. Iya kan? Betul. Kan ibaratnya siapapun yang juara tahun ini Oke. bisa ngeledekin yang sebelumnya lucu-lucuan gitu. Lu dulu berapa game lu? Gue lebih capek nih, misalnya. Bisa aja, bisa Iya, aja. jadi, Bertambah. kalau gue sih sebagai fans happy dengan format ini. Oke. Dan betul banyak negara yang bisa celebrating Ya, yes. Kesempatan. Iya, Cape Verde kemarin. Betul. Kipernya langsung banyak followernya. Ya, kipernya followernya udah sampai 7 juta. Iya. Kalau nggak salah udah 10 malah. Udah 10 ya, Iya. udah 10 juta. Tapi yang menarik, dia kan jarang follow back Iya. sebelumnya. Terus ternyata dilihat yang dia follow back perempuan. Perempuan, iya gue udah lihat tuh. Kayaknya feeling gue dia begitu pulang tuh, Bung. Dia pengen iklan Shopee COD, kayak udah banyak follower tuh, Bung. Udah banyak follower. Iya tuh, kan? kayaknya tuh. Rame itu pasti itu Iya. dia. Sampai 10 juta loh. Iya. Jadi impact-nya negara-negara seperti itu masuk ke World Cup sangat besar kan bagi nama Iya. negaranya juga. Betul. Sumpah sebelumnya gua gak pernah dengar sebelumnya gua gak pernah dengar Tanjung Verde ya. Kalau di kita Jelas, ngomongnya kan Tanjung iya. Verde, tapi gue ingat pada saat itu ada satu-satunya pemain Tanjung Verde yang pada saat gue siaran itu main bagi PSM, Yuran. Oke. Dan Yuran sempat juga membela timnasnya. Oke. Itu yang lu ingat gak yang dia dengan Rico Simanjuntak tuh duel? Yang terus Ada fotonya, ada iya. foto ikonik yang dia Iya, teriak iya, ke Rico. iya, Itu kan iya. itu kan Thomas Doll tuh, Iya. Persija. Itu Bernardo, itu kan gaya mainnya kan sama. Iya. Rico itu pemain kunci. Karena dia bisa menyelinap Iya. dengan pemain tinggi seperti ini crossing. Tapi Yuran menang terus loh. Diblok terus loh. Nah, gua taunya ini ada Tanjung Verde, tiba-tiba mereka lolos Piala Dunia. Iya. Populasinya palingan 1,5 juta, Bang. Iya, 500.000. Iya, 500.000. Jujur itu warga Bintaro. Dari sektor 1 Masa sampai segitu? Pondok Aren kayaknya. Artinya Jakarta aja besar dong. Iya, se-Jakarta Timur kayaknya itu. Cuma itu Gila. membuktikan Apa tuh? the quality over quantity. Iya kan Oke, dia oke. dikit tapi kualitasnya oke. Nah, itu. Mungkin ya. Iya, betul. Ya kayak negara di Afrika kan bisa dibilang juga tidak semua ekonominya maju. Cuma mereka langganan World Cup loh. Iya, benar. Betul. Itu sih. Jadi gue happy banget dengan format World Cup kali ini, pesertanya banyak. Iya. Di benua Amerika jadi ada match-match yang pagi, Bung. Kita bisa Ada yang jam nonton, 8, ada yang jam 11 Iya, gitu. iya. Happy gue dengan format. Iya betul, dan gue Kali juga ini. gue juga bisa menikmati waktu gue pagi sarapan sambil nonton. Itu dia. Kalau ada tim gue main ke Inggris itu gue nonton. Iya. Inggris kan gue dukung Inggris udah lama Iya. bang. Dari kecil gue dukungnya Inggris. Tapi feeling gue nih, Bung, gue kayak negatif thinking sama FIFA nih. Di saat lagi meeting final jam berapa nih? Kalau nggak salah final tuh tetap jam 2 pagi, Bung. Aduh sayang ya. Karena saat World Cup 94 di Amerika itu jam 7 pagi, Bung, gue inget. Oh lupa gue nonton itu final jam 7 ya. Saat Roberto Baggio tendangan Iya, ke iya, atas, iya. itu gue lagi pakai baju seragam. Gak akan lupa gue momen itu. Gue lupa waktunya tapi gue nonton itu final. Gue lagi mau sekolah soalnya. Dan lu tahu walaupun gue pendukung Inggris, Iya. tapi 94 itu Inggris gak lolos Iya. Piala Dunia. Iya. Jadi gue mendukung Itali Iya. karena gue suka Roberto Baggio juga. Kuncir. Ternyata Roberto Baggio-nya miss. Tendang ke atas, Bung. Dan itu mengubah hidup dia loh langsung. Iya. Cuma kalau gue lihat dari sosmed, dia tetap sangat dihormati di Itali. Sangat dihormati. Iya. Kalau gue lihat sih. Karena dia di tengah cederanya itu. Oke. Dia lagi cedera parah itu. Iya, iya, disuntikin painkiller terus. Tapi dia tetap paksa main kan. Yang lawan Nigeria comeback. Iya. Terus lawan siapa comeback itu kan dia. Iya. Jadi gua kan Inggris gak masuk, udahlah gue dukung Itali lah. Itali. Pas Roberto Baggio-nya pula itu miss. Tapi memang itu World Cup-nya Romario Bebeto, Bang. Wah, ngeri itu benar-benar. Dan Romario udah siap karena Romario gak main tuh 90. Iya. 90 itu kayaknya dia cedera, dia gak main. 94 itu dia udah ready. Oke. Dan sebenarnya Brazil itu yang gue baca ceritanya 94 itu sebenarnya pengen ketemu Argentina tapi gak ketemu kan. Oke. Argentina kalau nggak salah kalah lawan siapa ya pada saat itu lupa tuh Lupa, gua. di 94 iya. Itu masih SD. Udah Bung, lama Bung. itu iya. Itu Gua masih SD, pada Bung. saat itu baru masuk kuliah gua. Oke. 94 itu gua baru masuk kuliah. Belum kuliah tapi baru Oke, daftar gua iya, kuliah. Ya kan jadi sudah selama itu, Bang. Nah, di situ tuh. Dulu gue masih inget nih, Bung. Hah. SD nih.
Pizza Hut Kelapa Gading Iya. ada merchandise bola World Cup. Gue sampai beli. 94. Itu Pizza Hut Kelapa Gading 1 dulu, masih diamond. Oh. Dulu belum La Piazza belum ada. Oke. Jadi MKG 1. iya. Oke. Jadi gua aja yang basket banget udah gila ya, bola bisa begini ya. Bola gila sih. Iya. Itu beyond sih. Bola tuh another dimension sih. Iya Wow, betul. wow. Tapi sorry, ini gue flashback sedikit tadi yang lu bicara. Lu kan Ya. sempat bicara lu basket banget. Gue tahu lu adalah legend streetball. Bisa aja, tapi Bu. yang nggak benar. Ini gue tahu. Terima kasih. Ya kan gue tahu. Gue tadi lupa mengatakan di awal, sorry. Tapi yang gue ingat ada cuplikan lu. Teman-teman juga bisa nonton di YouTube. Itu lu tuh main streetball kok kayak Ronaldinho. Lu belajar dari mana itu gerakan itu? Nah, Itu kan basket. Kok lu bisa belajar kayak dia? Koceknya. nah streetball ini punya 2 gaya, Bung. Ada yang hard knocks, Oke. yang keras. Oh, sikut-sikutan lah. Sikut-sikutan itu culture-nya di New York tuh. Bahkan ada tagline no blood no foul. Waduh. Ada marketnya, Bung. Besar. Ada marketnya. Marketnya besar Ya juga. oke lah, karena kan combat sport itu growth juga orang suka dramanya. Oke. Nah, ada juga yang stylenya Oke. Harlem Globetrotters. Iya. Nah, lalu di era 2000-an tuh ada N1 mixtape. Oke. Di NBA ada Allen Iverson. Oke. Ada Kobe juga yang main FLC. Iya. Jason Williams, gue jatuh cinta. Oke. Nah, gue nonton bola pun baru, wah gila nih, Ronaldinho. Oh, oke. Dan orang mau bilang, wah Ronaldo nggak, balik ke Ronaldo nih, gue agak lompat, Bung ya. Oh, Ronaldo itu mesin. Betul. Coba cek Ronaldo di MU. Itu gila loh mainnya, Bung. Gila pada Freestyle saat itu. loh. Benar. Kalau menurut gue tuh freestyle. No, you are right, betul. Tak. Iya. Terutama 2007-2008. Benar. Semua gelar diborong. Jadi, gue sukanya the kind of sport like this nih. Oke. Nah, dulu di 2001 itu ada Nike. Gue bilang nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nike, ada divisi Nike Freestyle. Iya. Gue dari kecil terpapar. Oke. Gue ingat itu ada itu. Harlem Globetrotters lah. Jadi Oke. arm roll, spin. Iya. Singkat cerita, gue ikut kompetisinya, direkrut sama timnya oleh Bang Ijul tuh manajernya. Itu 2001, lalu 2005 ada liganya LA Streetball yang bikin Jarum. Iya, itu gue ingat. Ada ditayangin di TV juga. Ditayangin di TV. Gue Nah. sempat nonton loh. Kalau nggak salah Trans itu ya. Ada Trans, ada Indosiar. Gue nonton Trans Iya. pada saat itu siang kan? Siang. Iya, gue nonton. Oh, malam, Bung. Karena itu rokok. Oh, enggak, siang ada juga itu apa ya? Lupa deh. Lupa gue. Acaranya siang, cuma ditayangin di TV malam karena itu rokok. Oke. Iya, betul. Nah, itu jujur lumayan merubah hidup gua karena pertama kalinya gue ikut sebuah kompetisi tapi skala nasional. Oh, Si streetball itu. Dan betul, ternyata gue beruntung. Gue suka main nyeleneh begini. Kalau di bola Jogo Bonito mungkin. Iya. Oh, ada wadahnya ya. Tapi lu satu-satunya yang main begitu. Oh, enggak banyak, Ada Bung. banyak. Tapi banyak. gerakan lu itu yang Banyak, Bung, banyak. Ada ya? Ada teman-teman di Bandung Future Streetball, di sini ada Ball Star. Banyak. Cuma ya gitulah. Jadi, ikonik yang lu yang dikenal itu. Iya kan? kurang lebih gitu sih, Bung. Jadi ya gue happy streetball itu yang nge-build gue kurang lebih sampai sekarang punya jiwa kompetitif. Oke, very good. Secara mentality nggak mau kalah. Iya. Goalsnya jelas. Karena gue basket itu jadi survival mode gue di saat gue SD, Bung. Oke. Temen gue di perguruan Cikini, Bung. Iya. Tajir melintir, Bung. Oke. Melintir. SD gue udah bisa mapping gini, Bung. Gimana caranya gue bisa ngobrol sama cewek-cewek itu Iya. dan tidak dibully kakak kelas? Gimana ya? Oh, iya. Basket. Oke. Alhamdulillah. Iya. Lumayan cepat belajar. Iya, gua. iya. Jadi gue kalau ke tongkrongan, Ya udah enak ya. Rika. Udah dikenal juga. Jadi kalau dipikir-pikir, gue punya survival mode itu dari SD dan ke bawah sampai SMP, SMA. Iya, dan lu sampai hari ini masih dikenal sebagai legend. Kalau nggak percaya teman-teman bisa ketik di internet. Iya. Terima kasih, Bung. Gue masih jauh lah, masih belajar. Ini gue belum cek di internet. Yang kasih tau gue bilang cek di internet, tapi gue belum cek yang tadi gue bicara offline. Iya, Lu coba lu cek, ini legend.
Enggak Bung, gue. Iya, tapi gue lihat tayangan lu di enggak, YouTube belum. bagus. Ya, terima kasih. Gue merasa orang-orang seperti lu juga bisa memajukan sport, itu sesuatu yang bagus sih. Menurut gue sport di Indonesia. Iya. Karena kan lebih baik anak-anak muda kita terlibat di sporting activity ya, Iya. daripada hal-hal yang negatif ya. Jelas Bung. Benar kan? Termasuk anak gue baru 5 tahun nih Bung. Oke. Iya. Apa dia ininya? Nah ini lucu nih. Gua kasih bola basket kurang jatuh cinta dia. Oke. Suatu ketika di Minggu pagi Bung, Hah. UFC. Ngeri kali. Ibunya udah was-was tuh sambil bikin breakfast. Satu-satunya tayangan yang anak gue, waktu itu dia umur 3 tahun Bung. Namanya anak gue Harim. Terinspirasi dari Karim Abdul Jabbar. Oke. Anak gue lahir di bulan Ramadan. Oke. Karim. Oke. Karim bin. Gue tergila-gila sama Kobe Bryant. Oke. Namanya Kobe bin Bryant. Oke. Karim bin gue Lubis. Iya. Wah, ke Karim dikasih basket, gak mempan Bung. Bola lah. Gak mempan. Mempan juga. Dia nengok kanan kiri. Pas Conor McGregor Bung. Oke. Terus ada pemberitaan di TV begini Bung. Ya gue karena tidak punya father figure, jadi gue kayak memaksimalkan, men-encourage dia. Karim harus jadi laki-laki yang... Oke. Karena lihat pemberitaan saat itu banyak yang bully. Oh iya. Karim nggak boleh begitu, tapi Iya. Karim juga nggak boleh takut. Iya. Oke. Ke Conor Gallagher kan? Ke Conor McGregor. Iya, Conor Nggak, McGregor. saat itu di TV ada itu, cuma secara itu gue ke anak gue tuh Oke, iya. mau kasih pesan itu Betul. secara, cuma nggak ngomong langsung. Iya. Masuk playgroup nih Bung. Oke. Panggil orang tua Bung. Kenapa? Pak besok bisa ke kayak dia di CCTV gini Bung. Ibunya, anak lu tuh makanya. Sorry. Coba passionnya kayaknya dia di situ. MMA. Emang bagus juga itu passionnya. Secara profesional. Wah, iya. Tapi memang ini nggak bohong ya. Gue lihat UFC. Anak gue gitu keren juga kali ya. Main nggak ngasih. Enak aja lu. Anak gue mukanya bengep kata dia ya kan. Lo itu sekarang one of The most growth prize money yang jelas. gede di sana loh. Jelas. Iya loh, Jelas. baru-baru ini teman gue cerita. Dia cerita ada satu orang lawan 3 orang nih fighter. Ya. Dia menang. Terus ada orang lain lawan ini 3 fighter, ada 1 kalah dia. Oke. Tapi dia berhak ketemu yang ini. Oke. Gue lupa lah namanya ya. Tapi waktu ketemu, ini nih juara bertahan nih. Oke, defending champion. Lu ikutin nggak? Baru-baru ini katanya. Terus lupa gua. yang ini, yang kalah dengan 1 fighter, kalahin dia yang jadi juara dunia. Habis itu menang berapa juta dolar? Di luar. Di luar. Oh bukan sih, kemarin ada baru-baru ini ya? Si Tuporia kali itu. Nggak tahu, Yang gua mainnya di ngikutin. White House. Mainnya di White House. Gue nggak tahu deh. Dia ada kan baru-baru Iya. dia jadi juara baru tuh. Iya, Kalahin jadi juara baru. bertahan. Iya betul. Itu berapa juta dolar Wah dia dapat itu langsung. matanya sampai keren sih. Tapi Conor McGregor. aja sampai hari ini dia gak ada habis tuh uangnya kayaknya. Betul. Iya kan? Mau balik lagi. Iya, katanya mau comeback. Dia mau comeback. Dia udah ke podcast dia. Itu gue sampai nonton loh, yang di Indonesia yang dia sama si itu. One Pride ya. Iya. Atau Beyond Combat juga ada. Gue lupa, gue nonton yang mana. Enggak, disiarin live yang dia battle di Amerika. Oh, JK Saragi mungkin. Enggak, dengan Khabib. Dengan Khabib. Enggak, Conor dengan kalah itu kalah. Iya, kalah kan dia kan. Itu kan kalah disiarin di sini kan. Oh iya. Gue sampai nonton loh itu. Oh iya. Apa ini kok tiba-tiba heboh gitu, luar Oh, biasa loh gila, pada saat gila, itu. gila. Karena Iya. sebelumnya sudah ada Cyborg yang Iya. yang ngaco juga dia Cyborgnya. Iya. Pada saat itu. Khabib aja tuh number 1 loh dia sekarang walaupun udah iya. gak kompetisi lagi. Khabib the GOAT gua. Iya, luar biasa dia. The GOAT gua Khabib, bukan gua ada hot takes nih. Oke. The GOAT MMA buat gue Khabib bukan John Jones. Oh. Karena kalau buat mereka tuh John Jones bohong. Oh, begitu. Nah, John Jones nih tapi dia pernah kalah sekali sama punya Oke, track record oke. HDRT apa? Oh. Sama ada doping kalau nggak Oke, salah. oke, Kalau oke. Khabib bersih dia. Bahkan dan ada belum pernah kalah. Iya, betul. Dan ada Ya kan juga kan itu gua. Iya, dan ada juga satu cuplikan dia ketemu Sir Alex Ferguson. Sir Alex Ferguson nawarkan dia wine. Dia bilang dia gak minum. Iya betul. Iya kan? Ini dia cerita lah di salah satu. Terus dia bilang kalau gua minum ini gak ada yang selamat di sini dia bilang. Jadi gua gak minum gini-gini. Dia bilang dia pokoknya bersih banget orangnya. Oke, sekarang coming back to World Cup. World Cup. Yang tadi lu bicara soal Presiden FIFA,
yang nggak berapa happy kelihatan mukanya, cemberut, dan dia berada di hampir setiap stadion. Gue belum tahu yang Portugal dia ada nggak di stadion? Ada, Bu. Ada juga. Tapi waktu Messi dia happy, senyum dia. Waktu Messi hat-trick. Gue tahu arah yang mana nih, Bung. Iya kan? Kan happy dia kan? Waktu Messi hat-trick. Nih, Bung, gue siap-siap diserang nih, Bung ya. Oke, iya, tunggu dulu. Tapi Ini nggak apa-apa. makanya itu gue mau ke pertanyaan gue. Dia kelihatan happy. Gue gak nonton yang Portugal Gabon. Gue gak nonton. Jadi gue gak tahu ekspresi dia seperti apa. Tapi waktu Messi hat-trick, kelihatan lah ada senyuman dia keluar langsung di inilah. Ya mungkin game seru kali Iya, jadinya. gak seru lah. Udah kelihatan one-sided gitu. Argentina ya, tapi oke lah. Dia senyum. Kan ini kan yang sekarang lagi berkembang narasi. Apalagi setelah itu dia senyum. Ya kan, dan sebelumnya juga 2022 banyak yang ngomongin. Bahwa Messi ini kan anak emas. Bagi FIFA, Messi ini adalah sosok yang ideal, yang bisa mereka proyeksikan. Tapi kan beda dengan Cristiano Ronaldo. Ini yang gue perhatikan. Mungkin juga gue salah. Ya kan, ini yang persepsi yang gue lihat berkembang. Karena pokoknya Messi itu dianggap udah paling bener deh. Ya kan, gifted, tenang, ya kan, memang skillful dia di atas lapangan. Menjadi juara dunia, Ballon d'Or juga sudah berapa banyak? 8. Ya, sudah 8. Dan dia juga bahkan mencetak hat-trick. Ya kan, Argentina bermain untuk dia. Bukan sekarang dia saja yang bermain untuk Argentina. Artinya bukan dia yang menggendong Argentina sekarang, tapi semua pemain dari Argentina menggendong Messi juga. Maka itu terlihat mereka auranya sudah beda lah. Di first match itu udah keluar pakai dada busung semua lah. Aljazair, musuhnya ya. Nah, ini POV lu seperti apa dengan banyak narasi bahwa Messi ini anak emas FIFA? Apalagi itu dia melanggar itu sebenarnya. Ke pemain dari Aljazair, oke lah, nggak mau dikasih merah, minimal kuning lah dikasih. Nah, itu menurut Bung Binder itu kuning nggak? Kalau menurut gua, minimal harus dicek VAR. Mungkin wasit gak melihat, dicek VAR, tapi setelah dicek dari monitor di pinggir lapangan, ada juga wasit yang bisa memberikan kuning. Nggak harus merah. Tapi kenapa gak ada itu? Kalau menurut gua minimal harus kuning. Harus kuning minimal. Tapi kalau perlu merah menurut gua. Kalau kata Coach Justin, itu di Liga Inggris merah. Iya merah, menurut gua minimal kuning, kalau enggak harus merah menurut gua. Karena itu jelas dia stomping kan dia ke belakang kaki pemain itu kan. Iya. Dan itu waktu Argentina masih unggul 1-0 kalau nggak salah. Iya, 1-0. Iya. 1-0. Tapi nggak dikasih dia. Iya. Kayaknya enak banget jadi Messi, enggak? Nah, menurut lu seperti apa? Gini. Lucunya, gua menganggap gelar Messi di World Cup 2022 sah. Oke, sama. Sah. Itu tidak titipan, tidak apa. Walau kata Coach Justin kemarin secara di Belanda Iya. itu harusnya waktu berdebat dengan Belanda Argentina, ada satu pemain Argentina yang either mendorong atau apa, itu kartu kuning dong. Nah, yang kartu kuning itu udah akumulasi. Katanya di next game harusnya itu merah. Oke. Kata Coach Justin. Tapi tidak di kartu kuning di match itu. Itu kejanggalan Coach Justin terhadap World Cup 2022 untuk tim Argentina. Gue nggak notice. Fair gue merasa Messi bukan titipan sih, baik-baik aja deh. Yang 2022 itu sah lah. Sampai sekarang juga baik-baik aja. Ya, itu wasitnya aja error. Karena begini, ya Bung lebih tahu ya. Tapi gini, banyak mata telanjang di dunia dan ada Portugal apa. Menurut gue FIFA kalau bermain-main serem sih. Akan ketahuan main sabun apa gimana, gue nggak paham ya. Jadi kalau itu tingkat risikonya mungkin tinggi. Gitu, tingkat risikonya mungkin tinggi kalau ketahuan, gue nggak tahu. Kalau sepak bola gajah kayak nggak mungkin sih di World Cup sih. Kayaknya kalau menurut gue sih, kayaknya kalaupun mau diatur gak akan ketahuan juga. Iya. Sekarang kalaupun diatur, menurut gue gak akan kita tahu juga. Tapi feeling gue gak diatur. Gue sepakat sama lo, 2022 itu dia memang lolos dengan penuh perjuangan. Bahwasannya ada pemain yang gak dikasih kartu kuning atau ada pemain yang gak dikasih kartu merah. Seperti Messi gak dikasih minimal kartu kuning. Ya kemarin. Iya, itu ya kesalahan dari wasit. Menurut gue ya. Tapi muncul sebuah pertanyaan lagi bagi gue ketika gue menjelaskan itu ke kawan dekat gue. Kenapa itu terjadi berkali-kali? Nah, gue tidak nonton match itu sih, Bung. Karena 2022 juga ada katanya. Gue juga gak notice ada Messi ada dorong atau apa, tapi kuning pun gak dapet. Nah, jadi itu yang membuat gue berpikir, tapi gue masih berpikir positif enggak. 2022 itu kenapa? Gue lihat bahwa Argentina tuh perjuangannya luar biasa kalah lawan Arab Saudi. Apa jaminan dia akan lolos grup? Ya kan kalah loh dia. First match. Udah itu yang final, udah itu yang lawan Belanda.
dibikin 2-2 loh. Iya. Itu kalau mental pemain Argentina gak kuat, gue gak yakin adu penalti bisa menang. Iya betul. Mereka menang. Terus final lawan Prancis, itu bisa saja Prancis menang di extra time ketika Kolo Muani pemain Prancis itu dapat peluang. Iya. Tapi di save oleh Martinez dengan kakinya. Gila itu. Itu gila. Itu Prancis bisa juara loh dengan skor 3-4. Iya. Terus adu penalti. Mbappe hat-trick. Iya, Mbappe hat-trick. Adu penalti mereka menang. Jadi kalau menurut gua memang itu sah lah mereka. Itu real. Ya, lolos dengan perjuangan. Dan sekarang di tahun 2026 ini kan Messi dibilang udahlah lu udah dapat juara dunia kan. Buat apa lagi sih lu mau juara? Tapi feeling gue dia akan tetap mau juara 2026, Bang. Iya. Dengan dia tunjukkan permainan dia di first match lawan Aljazair ini. Iya. Dia skor 3-0, yang banyak nih di luar nih, banyak yang kasih narasi, Haaland udah cetak 2 gol. Itu Iya. Messi, katanya, ini kata mereka, Messi lihat, oh Haaland 2 gol. Mbappe 2 gol. Iya. Kan main Haaland dulu atau Mbappe dulu, lupa lah, atau bersamaan. Mbappe 2 gol. Dia turun, dia kasih hat-trick. Iya. Iya kan? Dia kasih, dia lewatin 1 gol. Tapi orang tunggu Ronaldo. Ronaldo 0, Bang. Padahal gue udah ngayal gini nih, Bung. Misalnya gue jadi VT-nya nih ya. Iya. Gue ketok tuh kamar hotel. Bang, Bang, ente tenang aja Bang ya. Iya. Jangan Bernardo Silva apa? Cuma 1 dia meng-create chance, boleh dicek. Itu pemain tengahnya juga buntu loh. Portugal. Lawan Gabon. Lawan Kongo. Jadi maksud gua, ya Ronaldo bau iya. Oke. Pemain istimewanya Portugal menurut gue cuma si Conceição semalam yang Juventus ya. Itu bagus sekali. Itu bagus sekali. Cuma ya Portugal juga nggak bagus secara keseluruhan. Jadi jangan salahin Ronaldo doang. Iya dia juga nggak bagus iya. Oke. Jadi menurut gue juga, menurut gue ya, it's not a good sign iya. Tapi emang jadi beban sih tuh emang sih itu semua. Gue fair Bung. Oke. Gue posting di Reels semalam. Oh oke. Dan Gue lihat yang nobar ya. Iya. Terus si 4-3-3 respect sama Ronaldo karena Kongo teriak Messi dia tetap gini. Pertadi gue itu yang komen udah 1.500. Oh very good. Gue telan Bung, gue telan. Mana jagoan. Tapi Kolombia menang 3-1. Wah, ini hidup mati sih. Tapi kan lawan Uzbek dulu. Lawan Uzbek baru nanti terakhir lawan Kolombia. Tapi menurut gue ya, gue amatir sih dalam pengamatan, tapi Kongo tidak semudah itu. Kongo at least di level Cape Verde. Dark horse yang oke. Mungkin lebih baik. Even better, nggak tahu gue. Kongo nggak tahu. Tapi betul, once gue mengidolakan Cristiano Ronaldo, lo boleh cek dari 2016 Bung. Iya. Dia juara Euro ada di feed gue. Jadi, lo baru-baru sekarang mah enggak, gue udah lama mengidolakan dia. Oke. Dan gue sudah siap menerima resiko dengan, ya dia di bawah Messi. Enggak apa-apa, gue ngefans sama dia kok. Dan gue tidak pernah menjelekkan Messi sekalipun. Iya, jadi gue terima aja, rasain tuh Dodo. Udah tua aki-aki. Ya kayak Bung Binder suka Inggris. Iya. Inggris belum juara kan. Coming home-nya kapan? Coming home kapan? Ya biarin deh, gue juga. Iya, betul. Secara gue Arsenal 22 tahun. Finally Bung. Gue sering diledekin, tapi dihujat kan? bagi gue no problem. Asalkan nggak Sarah, ya kan? Bagi gue no problem. Ya dibilang botak lah, dibilang inilah, lu botak ngapain dukung ini, gak bakal juara. Karena itu bagian experience kita sebagai fan, banter-banteran. Iya kan, ya gak masalah. Tapi akhirnya pas juara kan kita happy juga, kita lega juga. Kita dapat celebration ya. Iya, kita celebration walaupun ya seharusnya kita champion juga juara, sayang sih itu kalau adu penalti memang susah. Oke, jadi lu dari 2016 sudah suka Ronaldo. Makin jatuh cinta di saat Madrid hat-trick champion di bawah tangan Zidane. Gua fan Madrid. Dan idola gua tuh di dunia sepak bola tuh Zinedine Zidane. Baik ketika dia menjadi pemain dan tentunya ketika dia menjadi pelatih. Iya. Gue lihat dia bagus. Oke, apa yang membuat lu jatuh cinta kepada Cristiano Ronaldo? Work ethic. Oke. Gue lihat gini, Ronaldo bisa pensiun kapan saja dengan uang sebanyak itu, Bung. Iya dong. Oke. Tapi menurut gua kalau untuk kesuksesan goalsnya, hajar aja terus. Gue suka mental itu.
Dia di bawah bayang-bayang Messi loh. Ballon d'Or ketinggalan 3. Dia Messi 8 dia 5. Cuma keep going. Gue suka mental itu, Bung. Gue suka mental itu. Jangan nyerah, keep going. Oke. Dan suka nggak suka mau nggak mau. Sekarang gini, dia pemain dengan gaji tertinggi ya. Sekarang ini? Iya. Iya. Kan kalau Ronaldo bisa ngomong di tengah para pemain bintang lain, kok ada yang mau gaji gue segini? Di As a usia business, segitu? iya. Badannya masih six pack. Disiplin. Nah gue ngeliat itunya aja kalau Messi gifted lah. Natural ya. Walaupun latihan juga pastinya. Iya, Cuma pasti. dari Ronaldo banyak yang bisa gue serap secara mentality dan lain-lain. Jadi ya mau kalah mau menang mau tidak juara dunia, gue tetap mengidolakan dia. Oke, dan yang menarik Tetap gue. dan yang menarik lu baru saja katakan keep going. Iya. Ya, oke, keep going. Sekarang Iya. 41. 41 betul. Next World Cup itu Portugal juga salah satu tuan rumah loh. Iya. Masa Ronaldo mau pensiun habis Piala Dunia ini, Bang? Waduh jangan begitu, Bung. Ya, artinya Ini kursi panas nih. oke, artinya feeling lu kalau lu tadi mengatakan keep going, Iya. apa masih mungkin Ronaldo main juga di 2030 pada saat Portugal menjadi tuan rumah? Yang mengatakan mungkin itu Pepe, Bung. Dia udah bilang. Gue Bilang sih apa dia? Gua gak tahu ini. ada. Dia ngomong apa? Waktu Ronaldo juara UEFA Nation League yang masih ada Oke. almarhum Diogo Jota. Iya, oke. Saya bilang, ini masih main 2030, jadi jangan bahas 2026, 2030 aja. Pepe, itu gue sebagai fansnya, udah 46 umur mau ngapain tuh? Tapi secara Gue sih gak setuju. gua gak yakin sih, Pak. Gue gak yakin. Tapi bisa aja dia jadi player assistant kan? Player assistant coach kan bisa juga. Siap diturunkan mungkin. Itu kan siapa tuh? Ada pemain Jepang yang main sampai usia berapa tuh? Miura. Oh iya. Kan bisa aja, Bang. Cuma kan udah Liga 2 apa Liga 3 gitu kan. Cuma kan udah gak timnas, Bung. Iya, Kalau udah salah timnas. ya. Betul. Timnas Roger Milla main sampai usia berapa ya? Tapi gue yakin gini, Bung. Roger Milla 42 43 loh kayaknya. Iya, Bang. 42, 43. Cetak gol lagi. Iya. 90 gitu. Tapi gue yakin gini, Bung. Ah. Ronaldo kan officially a billionaire. Oh iya. Gue datang ke federasi, nih, ini misalnya, Iya. gue ngayal aja mau, Iya. gue datang ke federasi, teman-teman gue kumpulin, Iya. VT-nya, gue duduk ini, anak lo gue sekolahin, berapa perlu gawang, perlu berapa, gue bayarin, saya mau main 2030, gue yakin tuh, Bung. Dan itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Daripada APBN lama, saya transfer, ya kan federasi Portugal, dari negara kan, Iya. Anda perlu jet pribadi, siap Bang Ronaldo. Untuk persiapan tim, Jelas. untuk tuan rumah ini 2030, Iya. dia kan ambassador-nya untuk 2034. Iya. Arab Saudi, Iya. kan dia. Iya. Sebelumnya 2030 kan negara dia. Iya. Masa dia gak ada sih, Bang? Portugal dan Spain ya? Portugal, Spain, dan Maroko. Iya. Karena katanya gilanya kalau dia masih main. Cuma gue pesimis ya. Itu finalnya di Santiago Bernabeu. Kalau tidak salah, Masa? si final World Oh Cup. begitu, Iya. final, opening di Portugal kayaknya. Iya. Jadi gue kayak, tapi udah terlalu tua lah. Tapi Udah sebagai terlalu tua asisten coach bisa juga. Artinya, kalaupun Cristiano Ronaldo, let's say tahun 2026 ini gak menjadi juara dunia, kalaupun dia menjadi juara dunia sebagai asisten coach, menurut lu gimana? Masuk layak dong sebagai Oh, asisten coach iya. greatest of all time. Oh iya, bisa. Kan artinya dia tetap juara dunia, walaupun gak sebagai pemain. Aduh, jangan dong, Bu. Ini kita masih ada match 2026 deh. Oke, 2026 ini feeling lu seperti apa? Ronaldo, apakah ini momen dari Ronaldo setelah Messi 2022? Penentuannya di match kedua. Lawan Uzbek. Iya. Itu flop, menurut gua game over. Tapi kan Nggak tahu, Bung lebih ngerti deh. gua cuman Semalam nonton nggak? semalam gua gak nonton, Oke. jujur karena gua mau nonton yang pagi. Inggris. Ya, gua nonton Inggris, gua gak nonton Portugal. Portugal main sebelumnya kan, Iya. jam 12 kalau nggak salah. Inggris kan jam 2. Gue cuman agak penasaran dengan statement dari Roberto Martinez yang kalau nggak salah lu juga repost. Ya dia bilang kita masih perlu Ronaldo. Oh iya betul. Dan menurut dia Ronaldo ini adalah striker terbaik. Sebagai number 9 bisa membuka ruang, Betul. bisa mencari ruang, bisa melakukan finishing. Iya. Tapi kalau gue perhatikan di first match lawan Kongo, walaupun masih first match, para pemain Portugal lainnya juga gak feeding bola ke dia dengan baik sih. Itu kan? Untuk dia bisa mencetak gol. Ya, Gimana caranya dia bisa cetak gol kalau dia gak di feeding bola? betul. Kita gak bisa membandingkan dengan Messi. Messi itu kreator. Ronaldo itu finisher. Iya. Iya kan? Jadi kembali lagi ke apa yang gue katakan sebelumnya. Kalau para pemain Argentina menggendong Messi,
Kenapa para pemain Portugal sepertinya kurang kooperatif dengan Iya. Ronaldo? Bahkan Bruno aja bisa protes ke Ronaldo yang diambil itu bola dari Vitinha. Terus apakah mungkin pemain Argentina lainnya akan marah ke Messi? Gua rasa enggak. Tapi kok bisa marah mereka ke Ronaldo? Nah, apa ini pemikiran lu tentang kejadian itu yang Vitinha umpan? Memang itu idealnya ke Bruno sih. Iya. Tapi Ronaldo mundur ke belakang, harusnya Ronaldo kan maju tuh. Iya. Harusnya nih kalau yang gua pelajarin nih. Yang Ini babak dua ya? Iya. Dia harusnya kan maju nih. Iya. Dia maju sini nih. Ini kan Bruno nih. Iya. Tapi dia mundur. Iya. Karena mungkin dia bilang Vitinha akan umpannya cutback. Iya. Akhirnya dia ngambil bola padahal itu untuk Bruno. Tapi Brunonya kok bisa Marah dengan Ronaldo? Dia kan pemain bintang di Portugal. Kapten Dia respect. lah, Dia iya. kapten juga. Apa analisa lo ini? Gua kaget loh. Waktu gue lihat di cuplikan, ini gak salah nih. Bruno kok bisa marah dengan Ronaldo? Makanya patokan gue ada match 2 sih. Gue mau lihat. Ini di locker di hotel mereka berembuk lagi. Ya udah. Jangan lupa Argentina juga kalah dulu, Bung. Di 2000 di Iya, lawan Arab Saudi. Qatar. Iya. Memang bukan patokan. Iya. Spanyol kalah dulu lawan Swiss, juara terus. Memang bukan patokan, tapi match 2 lawan Uzbekistan jadi penentuan sih kalau menurut gue. Oke, kalau lu Kalau lihat menurut dengan Piala Dunia ini dengan jumlah peserta yang banyak, satu yang tadi gue lupa tanya, 48 ya. iya, adalah tentang kontroversi yang banyak yang bahas sebelum Piala Dunia ini, Bang. Dengan banyak yang terkait kejadian di luar lapangan, itu adalah urusan politik, ya kan? Yang sekarang juga merugikan banyak peserta lah dari Piala Dunia, seperti ada referee, wasit yang nggak bisa. Somalia. Dari Somalia. Iran. Dari Iran yang sekarang yang menurut gua, aduh Iran sih ini kalau bisa lolos dari fase grup, gua salut deh. Gila sih itu. Kenapa gila lu? Visanya harus ya. Home base di Meksiko, katanya nih cuma dapat visa 1 hari, Bang. Iya, memang begitu ya. Habis itu setelah pertandingan, lu 5 menit pun lu gak boleh balik langsung. Itu untuk recovery sangat gak baik loh. Kalau mereka bisa lolos dari fase grup, ini sebuah achievement yang luar biasa. Mereka gak juara tapi mereka udah juara. Iya. Terbukti lawan New Zealand fisik mereka gak sekuat seperti New Zealand. Iya. Apalagi di babak kedua itu. Iya. Nah ini kan suatu hal yang baru bagi kita ya, Ya, sebagai betul. penonton bola ya. Ya. Ada hal-hal ini yang masuk. Tapi menariknya, Presiden FIFA masuk locker room, berikan mereka semangat. Oke. Tapi sebaliknya dia bisa ban Rusia dari sepak bola. Ya. Karena Iya perang kan? sama Ukraine. Yang menurut gua oke, lu lakukan itu karena dianggap invasi ke Ukraina, oke lah. Lu jadi ban mereka. Tapi kenapa dalam hal ini kok gak berani yang ngambil keputusan yang tegas FIFA? Iya. Ya kan masa Iran sekarang harus begitu? Kalau Iran bisa lolos sih sudah luar biasa. Betul. Nah, lu melihat hal-hal baru seperti ini gimana menurut lu? Sebenarnya satu politik udah tidak bisa dikawinkan sama sport itu pasti. Itu pasti. Yang seperti gua katakan itu kan politik di luar. Tapi kenapa berimbas ke sepak bola kan? Kenapa enggak Iran udah home base-in aja di Meksiko? Ya mungkin Karena dari awal sudah ada schedule-nya sih. sesuper power itu kekuatan United States Iya, betul sih. dari dulu ya. Dan Dia tuh yang pegang iya, itu. dan yang membuka skandal FIFA itu Sepp Blatter kan FBI juga. Oh, Waktu di Amerika juga kan pada saat itu kan. Iya, betul. Yang lagi press conference disebar duit ya? Iya, betul. Kan? Iya. Terus setelah itu dibuka oleh FBI kan. Iya. Yang ada penyuapan dan apa, habis itu Blatter turun kan, Betul. Infantino masuk. Iya, betul. Mungkin takut juga kali Infantino. Ya, semoga ini tidak berdampak ke yang lain karena ini kan jadi contoh nggak bagus, Bung. Untuk Iya. negara lain di kemudian hari. Nanti mereka takut nanti gue kayak gitu. Iya, betul. Tapi gue kalau jadi pemain Iran gini sih, Bung. Misalnya lagi jangan-jangan nih, Selat Hormuz gua tuh. Awas lu ya. Kita sampai tahu. Takut-takutin ya kan. Iya, bensin mahal. Awas lu. Sampai tahu, Bung. Iya, Kita nggak tahu. benar, iya. Iya. Tapi anyway, betul. Gue juga berharap Irak langkah jauh. Irak udah kalah tapi ya kemarin ya. Iya. Kalah. Dan ketemu Amerika enaknya nanti. Waduh. Tuh ketemu Amerika sih. Itu tank di luar tuh banyak tuh kayaknya tuh. Untuk kawal ya. Iya benar tuh. Itu kayaknya Amerika kemarin Rambo. Iya. Kayak yang Predator. Iya benar. Predatornya di bawah, Bang. Iya benar di bawah tuh kayaknya tuh. Benar tuh kayaknya tuh. Arnold semua Arnold. disiapin kali di depan untuk ngawal. Gue no excuse nih, Bung ya. Gue ada satu teori gue doang. Lu tau kan, Bung, kalau
Portugal juara grup, Argentina juara grup, mereka ketemu di perempat. Tahu kan? Iya, Iya nggak bakal ketemu di final. Iya. Kalau juara grup. Kalau juara grup. Tapi belum tentu juara grup Portugal. Iya, Pak. Belum That's tentu why. juga Argentina. Kan kita tunggu dong match Iya. kedua, ketiga. Sepak bola kan gak ada yang pasti, Bang. Argentina di grupnya siapa lagi? Gampang dia, Yang Austria, Bang. Austria ya. Gampang dia. Austria terus satu lagi Jordan. Mau apa itu mereka? Jordan, iya. Seharusnya sih juara grup mereka. Iya. Portugal yang kemungkinan Runner up ya. Kemungkinan. Iya. Atau sengaja kali dia mau runner up biar ketemu Argentina nanti. Makanya, gua nggak tahu deh tuh. Oke, what do you think Spanyol? Spanyol kalau feeling gua overconfident. First Justru. match itu. Kalau menurut gua overconfident. Dan Cabo Verde nothing special kecuali kiper mereka, Bang. Dan ada hal-hal seperti itu bisa terjadi. Dalam sebuah match, contoh final Liga Champions. Yang tahun? Yang Liverpool lawan Madrid, yang Liverpool diunggulkan. Madrid juara hanya dengan satu shot on target gol Vinicius Junior. Oke, iya. Yang sampai si Klopp bilang, ini si Courtois sepertinya tangannya ada 8. Gak gol-gol Iya, Liverpool. betul. Hal-hal seperti itu bisa terjadi, tapi itu 1 in a 1,000 match. Iya. Dan gue mengunggulkan Spanyol, Brazil, Argentina, dan Belanda ke semifinal. Oke, Portugal enggak tuh ya? Portugal feeling gue mentok ke perempat final. Sama kayak tahun sebelumnya. Gue gak mengatakan karena faktor Ronaldo, enggak, mental, Bang. Iya. Mental ini tim. Ini tim tahu gak? Tim mereka yang mereka punya generasi emas ini, Bang. Iya. Sebenarnya 2006, Bang. Ronaldo udah main pada saat itu. 2006 tuh generasi emas, tapi mereka kalah lawan Prancis. Oke, Rui Costa, Rui Costa, Figo, Deco, that is their golden generation. Carvalho ya. Pada saat itu, iya masih ada Carvalho, kalau nggak salah Vitor Baia. Atau satu lagi tuh kipernya tuh, yang muda tuh, yang pernah adu penalti lawan Inggris di Euro gak pakai glove dia. Gila tuh dia. Oh gitu ya? Iya, dan dia save. Dia Wah, adu penalti yang gokil. ngeri itu, lupa gua. Lupa lah, itu generasi emas Portugal. Itu seharusnya tuh mereka juara tuh 2006 tuh. Oke. Yang mereka kalahin Inggris yang si Rooney kartu merah karena si Ronaldo. Oh iya. Yang dipancing. Oh ya, yang dia gituin ya? Iya, 2006 Yang- itu. ya, Oke, iya. Ya kan, jadi seharusnya itu juara. Tapi Portugal ini gue lihat track recordnya bisa juara di kejuaraan dunia atau kejuaraan Eropa tuh karena Ronaldo. Yang 2016 ya? 2016 sisanya nggak pernah juara. Nation League juara Iya, juga karena Ronaldo. Ronaldo. Jadi 2026 apa ini cocok logi juga? Setelah 2016, 2026, Bang. Nah, kata Roberto Martinez, angka 6 tuh bagus buat timnas Portugal. Kata dia. Lucunya aja itu 2016. 1966 Iya, masuk semifinal. betul. Tapi tim terbaik tapi gak juara karena ketemu Inggris. Betul. Yang gol kontroversial itu juga ada Iya, di semifinal. benar. Oke, sekarang terakhir nih yang gue tanyakan. Oke. Wah, pertandingan klimaks sih kayaknya nih. Enggak, Bang. ini udah terakhir. Iya. Banyak yang membandingkan Messi dengan Ronaldo. Tapi ada satu hal yang sulit untuk bisa ditolak soal Ronaldo, bahwa dia adalah penyerang terbaik di dunia. Oke. Lu sebagai fan Ronaldo, apakah lu sepakat gak kalau gue mengatakan bahwa Ronaldo adalah the best number 9 player, number 9 striker, the best number 9 yang akan sulit kita lihat lagi di generasi selanjutnya. Nomor 9 nomor punggung. Iya, nomor punggung. Bukan, maksudnya number 9 itu artinya peran striker, Bang. Oke. Kayak oke. playmaker tuh nomor 10. Oke. Kalau striker tuh identik dengan nomor 9, walaupun dia gak nomor 9, dia kan 7. Iya, dia 7. Dan dia awalnya kan mulai sebagai winger, terus iya. masuk striker di Iya, MU kan. iya, Lebih iya. suburnya kan di striker. Betul. Nah, Martinez sendiri mengatakan dia penyerang terbaik. Nah, lu sebagai fan, jumlah golnya juga kan gila, Bang. Iya. Gua gak yakin akan ada pemain sehebat itu di generasi selanjutnya, walaupun orang mengatakan Haaland. Betul Haaland. Tapi Haaland biasa di pertandingan besar flop. Haaland Bakri. Bukan. Erling Haaland. Dikit-dikit sepedi, Bung. Iya, betul. Tapi dia di pertandingan-pertandingan besar kan flop biasa tuh. Ronaldo di pertandingan besar pun biasanya perform juga. Nah, Bape gue deg-degan nih, Bung. Kalau di klub hancur. Lagi Di hancur timnas, sekarang. Di timnas dia gacor. Oh, jadi menurut lo apakah after Ronaldo is Mbappe? Walaupun Mbappe juga sekarang baru main striker. Sebelumnya kan main di sayap dia. Kalau menurut gua gak akan ada yang sebaik Ronaldo. Di posisi striker ya. Setuju. Gue lebih memilih bahasa ini, Bung. Dia bukan the best striker ever. Iya, bukan. Maksudnya yang gak akan kita lihat di generasi selanjutnya. Tapi gue pede mengatakan the most complete player. Oke. Free kick, heading, that's the guy. Kiri kanan, Kiri jalan. kanan. Fisik, kuat, Fisik the most kuat. complete player. Iya, betul. Bahasa itu yang gue pilih. Itu gue setuju. The most complete player. Ronaldo ini. Ronaldo, Cristiano Ronaldo.
Dan gue sebagai anak basket, kenapa gue suka Ronaldo, Messi, obviously gue respect sama dia. Iya, iya. Gue sebagai anak basket bisa terhipnotis El Clasico during 2019 sampai 2012 begadang gue. Gue juga, iya. Mau lihat, wah tuh Iya, iya. gila sih. Itu luar biasa. Itu di situ gue jatuh cinta tuh sama Iya, iya, Ronaldo di sama situ. Ronaldo, iya. Yang dia kalma, Iya, iya, waduh, betul, keren betul. banget. Selebrasi angkat jemuran. Iya, benar-benar. Begini. Iya, iya, iya. Iya, itu gue, wow, ini dua orang ini tidak akan dilihat anak cucu kita mungkin. Iya, betul. Mungkin, iya. Tapi seandainya nih Ronaldo lanjut. Seandainya Iya. Ronaldo lanjut. Iya. Menurut lu Messi akan lanjut juga gak? Atau udah Messi pensiun lah. Ronaldo lu mau lanjut aja. Ini feeling lo. Ini hot takes ya. Iya, iya. Umur Messi di karir juga masih panjang. Oh iya, itu betul. Lebih Tidak ada muda dia. tanda-tanda padam dia. Gawat juga tuh si kecil, kurang ajar tuh Bung. Dan posisi dia itu Iya. sebenarnya dia bisa bertahan sampai 45 juga. Kalau menurut gua, karena posisi dia itu kan di belakang striker, Bang. Iya. Dia gak banyak berlari. loh. Iya, Tapi benar. pikirannya yang jalan loh. Apa janjian 2030 Messi yang main? Wah bisa Ronaldo-nya jadi. pensiun. Buset, bisa jadi tuh. Gue sih kalau jadi orang terdekat Ronaldo Bung ya, gue akan ngomong, dulu nggak mau usaha laundry doh. Apa kayak main mulu, apa mulu. Tapi itu Tapi dia gue suka. itu passion loh. Yeah, exactly. Kayak lu bilang, dia kan udah sebenarnya duit udah gak ada serinya. Anaknya pernah disetrap, ketahuan minum Coca-Cola Bung. Oh, True story. baru tahu gua. Oke, Disetrap Coca-Cola soda, dihukum apalah gitu. Dan ada Si Junior. ya, ada satu chef mengatakan memang temennya kerja dengan Ronaldo, katanya setelah pertandingan Liga Champions waktu dia sebelumnya main di Eropa, dia itu gak balik langsung ke rumah, tapi dia balik ke gym dulu, latihan, habis itu balik ke rumah, cuman istirahat 45 menit, terus ada schedule latihan siangnya, dia langsung latihan lagi, Bang. Seperti itu dia dulu, gila. Iya. Itu yang membuat dia one of the best in the world. Tapi gini Bung, kan gue juga basket ya. Gue yakin banyak ribuan pemain bola di luar yang mengikuti work ethic dia. Cuma kalau dia sampai survive di World Cup Caliber, itu juga ada ini Bung. Mental, ya. Betul. Menurut gua. Mental. Iya Messi of course. Ya, Messi juga punya mentality yang kuat, apalagi Messi setelah sekian tahun mau juara gak juara ternyata jadi juga dia. Bener. 2022, Copa America 2, ya kan? Biar gimana gue juga salut, walau mukanya kayak sakit abis tipes, Luka Modric. Oh itu, udah usia 40 tahun loh dia. Kita jangan lupa Modric loh. Neymar, tapi Neymar belum main. Tapi Neymar banyak gaya dia. Neymar kalau adiknya ulang tahun cuti. Iya, bener. Kurang disiplin dia. Iya. Modric ini luar biasa loh. Oh, Modric gua saraut gua. Waktu Modric cruise di Madrid, ngeri loh itu. Digadang-gadang mau balik ke Madrid, Bung. Oh, si Modric. Gua baca Oh, dengan Mourinho ini. Iya, Bisa juga jadi asisten, Bang. Bisa juga. Bisa juga kan. Oke, kita sudah selesai pembahasan kita, Bang. Bung, Makasih. gimana, Tapi sebelum tutup, gue biasa meminta narasumber yang baru pertama kali hadir Iya. menyampaikan pesan-pesan ke viewers kita. Silakan tentang sepak bola. Tentang sepak bola. Iya, ke viewers kita silakan Abang boleh ngomong ke kamera. Apapun itu ya. Apapun itu pesan-pesan, ya positif lah. Menurut gue sport itu adalah sebuah industri, sebuah scene yang sangat indah karena satu lu sehat di situ, bisa cari uang di situ. Jadi gue happy banget sama semua elemen Ya. yang bisa berurusan sama sport. Iya, betul. Dan gue berharap sport di Indonesia bisa makin maju. Iya. Suatu hari kita bisa jadi tuan rumah Olimpik. Iya, bisa aja. Suatu hari kita bisa jadi tuan rumah World Cup dan lain-lain. Jadi Iya. gue happy banget. Dan gue doain podcast seperti Bung Binder ini bisa maju. Oh ya, makasih. Bisa inspire Iya. banyak orang. Terima Karena kasih. kita nggak pernah tahu yang denger Bung Binder dari pelosok. Iya, iya. Itu bisa menginspire mereka bisa Iya, iya. lebih termotivasi. Jadi gue happy banget. Sekali lagi gue syarat buat Timnas Indonesia. Iya. Semoga kalian terus maju dan bisa berada Iya, iya. di World Cup 2030. Iya. Betul. Itu yang kita harapkan. Nah, oke, pertanyaan terakhir. Iya. Kalau semuanya 2030 Indonesia lolos, Portugal tuan rumah, Ronaldo main, lu dukung Indonesia dong. Ya udah, nanti aja jawabannya. Gini dong pertanyaannya, Bo. Dukung udah pasti dukung Indonesia. Oke. Harusnya pertanyaannya gini. Apa? Menurut lu siapa yang menang? Oh iya. Tapi kita kan belum tahu materi pemain. Oke, lu dukung Indonesia. Tapi kalau CR7 turun, Bang Dodo turun, itu kan sampai lu ke Arab Saudi nonton, ya kan? Al Nassr, lu tetap Indonesia. Jadi biar kalah lah Ronaldo ya. Kayaknya gini kali ya.
Kalau mau foto sama gue nggak? Pakai baju Portugal. Gue kayak di rumah situ, gue absen. Iya. Bung Binder, sorry gue di rumah dulu. Iya. Gue lagi nggak enak badan. Gue kayaknya absen dulu cuy. Gue kayaknya nggak nonton dulu tuh gitu. Tapi itu bisa terjadi loh, Bang. Gue Indonesia dong. Indonesia, kita tetap Iya. Indonesia. Dukung mah Indonesia. Iya. Prediksi nggak tahu. Prediksi nggak tahu. Nggak tahu. Dukung Indonesia. Dan bisa satu grup juga nanti. Ya apapun bisa terjadi, Bisa, Bang. Ini bisa. ingat konten ini. Iya. Ya kan? Ini tanggal berapa nih? 17. Iya. 17 Juni. Kita tunggu 2030. Indonesia lolos, Waduh. Portugal tuan rumah. Portugal lolos. Cristiano Ronaldo masih di Portugal, Iya. apakah itu asisten coach atau pemain? Bener. Satu grup. Lawan, Bang. Nanti baru kita nonton pertandingannya. Oke, ini apa mau sampaikan apa? Gua tunggu Rizky Ridho sama Vitinya begini. Tak tak. Itu Kick off. Oh, itu yang kita tunggu. Oh itu. Ada Jeitses kaptennya. Bener. Jeitses, Martin Pas, Emil Audero. Oke, udah cukup, udah kepanjangan ini. Oke, Bang, ini sebelum tutup ikutin slogan channel ini, Bang. Ya itu apa? Pakai salut begini, Bang. Oke. Oke, no hate, No hate, no politics, no politics, only football, only football. salam sepak bola. Salam sepak bola. Ini keren nih. Top. Thank you. Bung, thank you banget. Thank you.